dipanggilnya wak mengerengkang jo, di dunia ini ditunjukkannya wak melawan jo, setiap saat oksigennya wak iroi. Sudah 78 tahun Pak Dokter saya memakai oksigen. Sudah berapa hutang saya kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa fil ayatil ukhra wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, Allah berfirman dalam Quran yang kita baca tadi, artinya, dan apabila wa idza sa'alaka ibadi anni, bertanya kepada engkau ya Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, tentang aku. Di kok bertanya ke Allah, ke Rasulullah, bertanya hambaku kepadamu tentang aku. Fa inni qarib, kecian ke hambaku itu, sesungguhnya aku dekat dengan dia. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permintaannya, keinginannya, doanya ya, apabila dia meminta kepadaku. Di Allah tu diminta Bapak Ibu, meminta wak kainyo, ndak minta-minta wak kainyo berangnya. Kalau jauh orang sekali dua kali namuah megih, tiga kali itu lain caliknya, 4 kalinya tandon oleh, 5 kali nyilang salah. Kalau Allah makin banyak, makin disayang kita. Ini senang dia. Minta kepadaku, aku beri. Tapi penuhi persyaratannya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah hambaku itu memenuhi hakku. Apa hak Allah? Diibadahi, ditaati, dipatuhi, dan tidak mempersyarikatkannya. Dipatuhi secara total, sami'na. Kalau sudah Allah yang perintahkan, tidak ada lagi. Allah yang memanggil, enggak. Kadang-kadang dia awak masih tabali apa Ibu, tasasak mambiak capek kalau HP sedang berbunyi, tasasak lo datang lagi kalau orang mengimbau. Tapi ketika Allah memanggil kita, kadang-kadang awak cuekin saya. Wa minta ke Allah. Apa kata Allah? Aku beri. Falyastajibu li, penuhi. Dipanggil ndak kunjung datang, diimbau ndak kunjung tiba, itu meminta. Sama saya jawab, diimbau ndak namuah, panggil ndak datang dah. Itulah tersesaknya datang ke wak lain.
Kalau enggak dia gila paling-paling dinasihati lu. Dipanggil. Panggilannya luar biasa. Hayya 'alas shalah. Kecil Allah. Kecil Allah tu Pak Ibu. Seruan Allah, panggilan Allah tu. Tak panggilan muazin tu, muazin cuma menyampaikan saja. Hei hambaku, tinggalkanlah semuanya dulu. Apapun aktivitasmu, datangi panggilanku. Datang kepadaku dulu. Tidak sekali, dua kali dibawa. Sudah tu ditambah lo panggilan rancak aja le. Hayya 'alal falah. Bara rancak panggilan Allah tu. Hei hambaku, mau sukses ndak? Mau berhasil ndak? Mau ndak aku cukupi hidupmu? Mau ndak aku penuhi keinginanmu, kebutuhanmu? Hayya 'alal falah. Mau bahagia tidak? Datang sih kau capek. Datang. Kemudian ko panuhnya awak masjid Qatul Ummah ko setiap subuh Ramadan liu Ramadan, percayalah hidup ini akan sulit. Bila hidup ko sulit, awak jauh dari Allah. Waktu cenjo hidup ko payah, susah. Banda kau susah, awak jauh dari nama dia hidup tu. Yang memberi kita hidup Allah, yang menghidupkan awak sampai kini ko Allah. Sampai kini awak masih hidup kerana masih dihidupkan Allah. Kalau lah mati kecil Allah mati. Kini dia yang memanggil, panggilannya luar biasa. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Mau menang kamu tidak? Mau sukses enggak? Datang. Sederhana hidup itu. Patuhi panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi hak Allah, ibadahi Allah dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Kemudian jaga diri dari segala sesuatu yang menyebabkan datangnya murka Allah. Wal yu'minu bi, yakin kepadaku, beriman kepadaku, benar-benar kamu yakin. Baik Bu, ketika Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke tengah laut, ya, karena kesal dengan kaumnya yang tidak mau menerima dakwahnya, dia kesal, dia tinggalkan saja kaumnya, kaum Ninawa itu. Belum ada perintah dari Allah Pak, nyu tinggalkan saya kaumnya, nyu kesal, marah. Ya. Kata Allah, dikira kami tidak tahu. Dia kesal, dia pergi saja. Tiba tepi pantai naik kapal, naik kapal. Ternyata sepeninggal kaum Nabi Yunus, kaumnya sadar. Tidak jadi azab datang. Cari-carinya Nabi Yunus. Karena dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal dan belum ada perintah Allah, maka Allah tegur Nabi Yunus, Bapak Ibu. Akhirnya Yunus dilempar ke tengah laut. Begitu dilempar, Allah perintahkan ikan. Di ikan tu nak langsung makan saja tu Pak. Nya perintah Allah ikan itu. Kenapa? Ikan itu termasuk tentara Allah. Laut itu tentaranya Allah. Nah, disambut. Masuk dalam perut ikan, Yunus sadar. Ya, dia bersalah. Lalu Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itu, cukupkah menyesal? Tidak, dia seru Allah, dia yakin pertolongan Allah pasti datang. Pasti datang, dia yakini. Maka tidak ada yang dia katakan, yang diucapkan di dalam perut ikan itu, hanya kata-kata la ilaha illa anta subhanaka. Dia puji Allah, dia sanjung Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah ya Allah, tidak ada yang ada ini, yang ada engkau saja ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Lalu ini kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ya Allah, aku ini zalim, aniaya, aku bersalah ya Allah, aku bermaksiat ya Allah.
diakuinya, diangkat tangan, mangkat tangan Pak, disusun jari 10 sabalik ke bawah, mangkat tangan kepada Allah, angkat tangan. Bapak Ibu, ketika kita mengangkat tangan kepada Allah dengan tulus, Bapak Ibu, yakinlah Allah turun tangan. Tapi anu lima lewatlah sombong. Selesai dah waktu mah. Tu nak masalah mana tu dah. Ndak barik na tu dah. Hanya saran Allah urusan tu gawak, ndak kunjung selesai. Seteres awak. Masalah seketiknya tapi nak mau selesai. Kenapa? Allah lepas tangan. Ketika Allah sudah lepas tangan Bapak Ibu jemaah, selesailah dawak, anda kunjung selesai dah. Kenapa? Allah sudah tegaskan. Manusia itu diciptakan lemah. Dhaifan, lemah dia. Angkat tangan. Allah turun tangan. Kenapa Allah tidak mau turun tangan kepada kita dalam jalan kehidupan ini Bapak Ibu mengatasi masalah? Awak jarang mangkek tangan. Maka ketika Nabi Yunus yakin dia sudah melakukan kesalahan, ini kuntu minaz zalimin, ya Allah aku ni zalim, maha suci engkau ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pak Ibu, bara lamonyo Nabi Yunus dalam perut ikan, ndak sehari, 2 hari, ndak seminggu. Berapa lamanya? 40 hari Pak. Bayang 40 hari, 40 malam. Gelapnya perut ikan, gelapnya laut, gelapnya malam. Kalau tiba dia awak tu lah pingsan-pingsan awak di dalam. Ya, ketakutan. Tapi di saat seperti itu Bapak Ibu, wal yu'minu bi, yakin. Tidak ada keraguan dari Nabi Yunus. Dia yakin pertolongan Allah pasti datang. Maka datanglah keajaiban itu. Mengarungi 7 samudra laut itu. 40 hari lama 40 malam. Akhirnya Yunus terdampar kembali di negerinya atas perintah Allah. Andai kata Yunus tidak berzikir mengingatku, tidak itu nanti diucapkannya aja, niscaya aku tahan Yunus itu sampai hari kiamat di dalam perut ikan. Bara dahsyat itu Pak Ibu. Aku dekat, aku kabulkan kalau kamu berdoa, kabul apa yang mau kamu minta, aku kabulkan kata Allah. Jaminan Allah. Syaratnya fal yastajibu li. Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'ala shalah, bekolah itu saya nak jawab darui. Hayya 'alal falah, tunggulah, itu saya taruh dulu. Kecian je hidup payah susah. Susah tu disapu-sapu yang kau orang. Tiap sebentar mengecek hidup susah, tiap sebentar susah, tiap sebentar susah. Yo susah dia ke Allah bah. Awak susah tu mana awak? Sabui-sabui tiap sebentar. Ya, pernah mau kita bersyukur kepada Allah. Kadang di nyanyian lo susah itu. Setiap hari lo menyanyi susah. Sisiap bana nanta elok. Adi putar tiap hari sisiap bana nanta elok. Tu ndak elok sisiap awak. Awak itu zin awak sabui siang hari malam. Di mana Allah kuat magi susah awak ku. Beriman kepada aku, patuhi perintahku, aku jamin. Penuhi seruanku, panggilanku segera datang. 40 hari 40 malam Nabi Yunus, Bapak Ibu jemaah, di dalam perut ikan beliau hanya berzikir menyebut nama Allah, tidak putus-putus. Tang sudah mengaji mau di Al-Kamil, datang ibu-ibu, agak ibu, Pak Ustaz, aduh, tak kawan tak saudaranya ciknya, nyolah harus operasi melahirkan. Harus operasi Pak, cik dokter lah disiapkan untuk operasi. Lalu Bapak Ibu mungkin karena memang ada juga rasa khawatir seperti itu, lalu diajarkan oleh seseorang doa yang diajarkan ya Bapak Ibu, doa Nabi Yunus itu nanya baconya berulang-ulang.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seorang ibu yang mau melahirkan, dia sedang berjihad itu. Meninggal dalam melahirkan itu, matinya mati syahid. Begitu mulianya ibu melahirkan itu. Lalu dalam kepasrahan diri kepada Allah, dia minta dengan sungguh-sungguh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia ucapkan itu terus, dia minta terus. Apa yang terjadi Pak Ibu? Kata ibu, tidak jadi dia operasi. Keluar bayinya dengan selamat. Dan dokter pun kagum terkejut. Kok bisa? Kok bisa? Tidak jadi operasi. Betapa dahsyatnya. Ketika kita mengalami kesulitan, Bapak Ibu nak mampu lagi, ya, maka di saat kita lapang, di saat kita senang, banyaklah mengingat Allah. Batu di saat sampai beko Allah tu nama ingat awak, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat aku, kata Allah, pasti aku ingat kamu. Kalau dalam kehidupan kita Allah sudah mengingatkan kita, lalu Allah turun tangan, Allah campur tangan masalah kita, Pak Ibu jemaah yakini tidak ada yang kan tidak selesai. Nak masuk kalau gikawak tapi tak jadi begitu. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Allah kalau sudah menolong kita, Bapak Ibu, sudah masuk urusan kita, kun fayakun. Allah cuma berkata jadilah, maka terjadi. Tidak berdaya Nabi Musa dan Bani Israel menghadapi tirani rezim Fir'aun. Sado dinyo, tentaranya kuat, tidak do bisa dilawan dah. Kama lawan Nabi Musa jum Bani Israel tidak bisa dah, juga dilawan. Maka Allah perintahkan saja kepada Nabi Musa, Musa bawa Bani Israel keluar dari Mesir. Tidak bertanya-tanya orang Musa, Pak, kamu bawa ya Allah. Tu beko ba aku nyokaja kami dek Firaun di tentara ba. Tidak, bawa kata Allah. Ya sudah, sami'na wa ta'na, dibawanya Bani Israel. Ya. Atibo di Laut Merah, tidak ada jalan lain. Di Taruyan masuk Lawi, tenggelam mati. Balik ke belakang Firaun, tidak ada jalan. Kaumnya sudah ketakutan, dah gelisah. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ba'alakum Musa, ba'alakum. Kata Uri masuk Lawi, gawalik pulang nyudabi adik perayun. Tidak ada. Kata Musa, tenang saja. Musa sangat yakin pertolongan Allah itu pasti datang. Meyakini ini dalam hati kita, dalam jiwa kita, harus kuat dan kokoh. Bila pertolongan Allah itu datang, ketika dalam kehidupan kita, kita mengikuti, mentaati, mematuhi Allah. Ramadan berujung kepada la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hambaku yang bertakwa, tunduk taat patuh kepada Allah. Maka pertolongan Allah itu pasti selalu datang dalam hidupmu. Pada saat kritis itu, sebagian kaumnya sudah cemas, Musa tidak ada takut sama sekali. Kenapa? Karena saking yakinnya pertolongan Allah pasti datang. Bagaimana caranya? Tidak pernah terbayang oleh Musa laut akan dibelah untuk dia. Tidak pernah Musa membayangkan bahwa Allah akan membelah laut untuk Musa. Tidak sedikit pun Musa membayangkan. Cuma ketika sudah sampai itu, tunggu saja kata Musa. Allah Tuhanku pasti menolong aku. Allah Tuhanku pasti menolongku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi hak Allah, rukuk sujud taat tunduk patuh kepada Allah dalam segala kehidupan. Wal yu'minu, beriman kepadaku, yakin. Maka Bapak Ibu, detik-detik tentara Firaun nampak dari jauh. Pada saat yang sangat kritis itu, Allah cuma berfirman, ya Musa, pukulkan tongkatmu. Tidak ada Musa jawab, tu kamu pukul laut, kau laut ku ya Allah. Tidak banyak tanya, tidak banyak kecek, nyo pukul saja. Begitu dia pukul, dengan izin Allah, Allah belah laut itu dengan tongkat Nabi Musa memukul.
Acu bolo lah beko apa ibu apa ko bawa lo tungkek kalawi tu pi badang atu baca lo nama Allah. Atu balah lo kalawi. Kira-kira tu balah nak. Ndak. Ya. Di balah laut. Terbentang jalan. Pak Ibu tahu jalannya mana? 12 jalan apa? 2 balih jalan. Kenapa? Bani Israel 12 suku. 12 sukunya. Maka setiap suku satu jalan. Bani Israel ni istimewa ni Pak Ibu. Ketika mereka minta makan, dikasih makan. Mana salwa dari mana? Dari surga datang dari surga, dari langit turun. Dibentangkan Allah jalan besar. Maka semua kaum Nabi Musa dan Nabi Musa membawa makhluk melintasi laut. Sampai di seberang lautan, Bapak Ibu, Firaun tiba di ujung sini. Apa kata Firaun? Apa yang ada dalam hati Firaun? Ana nado dalam otak Firaun, Pak Ibu jemaah. Musa harus dihabisi. Dia harus menghabisi Musa. Nah, luar biasa. Lalu dia kejar terus. Padahal Bapak Ibu, kalau sesaat sedikit saja Firaun berpikir ya, tafakurkah sejenak, masuk lawi bisa terbalah. Kau ndak sihir lah kau dah. Lawi salawih itu bisa terbalah, terbuik jalan. Tapi karena dia dipengaruhi oleh kemarahan yang luar biasa, kebencian yang luar biasa, hilang akal sehatnya, tidak ada berpikir sama sekali. Tidak ada sedikit pun Firaun berpikir, Pak Ibu. Lah nampak nyata kau lawi terbalah. Sampai di tengah lautan sudah masuk semuanya, sampailah saat yang dijanjikan Allah kepada Firaun. Pak Ibu, ketika kita meminta berdoa kepada Allah, jangan cepat-cepat. Ambo lah berdoa lah 2 kali lah 3 kali lu dikabulkan Allah dia. Itu maknanya doa ambo tu. Tahu enggak Pak Ibu? Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, kecil Nabi Musa, hancurkanlah Firaun dengan bala tentaranya, dengan kaumnya yang sudah melampaui batas kezalimannya. Hancurkan ya Allah. Nyo kabulkan ya Allah doa Nabi Musa tu Pak Ibu. Tibara lamanya sampai puluhan tahun sesudah Nabi Musa berdoa, baru Firaun itu dihancurkan. Jadi satu diminta hancurkan, tak nyo hancurkan ya Allah langsung dah. Sim salabim abrakadabra itu langsung sekali. Ndak. 40 tahun. Kenapa? Sudah ditetapkan masanya. Lah tiba masanya. Di rezim-rezim dan zalim itu kalau tiba saatnya hancur. Kenapa? Masanya datang. Maka saat itu masa Firaun datang. Maka Allah benamkan Firaun ke dasar laut. Latabanam Pak Ibu. Latabanamnya ala masuk air ke lubang hidung, ke mulut, ke telinga lah sang gapai-gapai, minta tolong kepada Nabi Musa, minta tolong dia kepada Musa, nak nyacuan dek Musa. Kenapa? Karena kezaliman. Lalu pada saat seperti itu baru Firaun tersadar dari kesalahannya, tapi fatal akibatnya. Batu ndak dapat lah. Ya Allah, bagaimana? Saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Tuhan Musa dan Harun. Siapa itu? Allah. Dia beriman Pak. Bu, Firaun tu mati yang ngoknya kan dicabui Pak. Nyo beriman, nyo nyatakan, nyo beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Tuhan Musa dan Harun. Lai dia terima Allah imannya. Indah. Batulah talambek. Baru dia beriman. Akhirnya Bapak Ibu, apa kata Allah? Kami selamatkan badan Fir'aun itu. Padahal yang mati bersamanya termasuk Haman di dalamnya. Tidak ada badannya. Allah katakan kami selamatkan badan Fir'aun itu. Maka sampai hari ini Bapak Ibu jemaah, mumi atau jasad Fir'aun itu masih ada, masih utuh. Kenapa? Allah yang bilang. Untuk badan Firaun itu, jasad Firaun itu nyo tahan di Allah, nyo selama sampai hari kini gua. Untuk gunanya Pak Ibu, untuk menjadi pelajaran iktibar bagi kita di hari ini. Pak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah,
apabila bertanya kepadamu ya Muhammad hambaku tentang aku, katakan aku dekat, aku kabulkan. Apabila dia meminta kepadaku, aku kabulkan, mintalah. Barajaleh itu Pak Ibu jemaah. Syaratnya fal yastajibu li wal yu'minu bihi. Penuhi perintahku, jaga diri dari segala sesuatu yang tidak disukai Allah. Wal yu'minu bi, yakin Bapak Ibu ya, jangan ada sedikit pun keraguan. Saking yakinnya Nabi Yunus tidak putus-putus bara lamonyo nyagi ada Allah sampai 10 hari dalam perut ikan, akhirnya keluar. Bapak Ibu jemaah, mari Ramadan Bapak Ibu yang Allah inginkan untuk hambanya adalah dengan ibadah yang panjang 1 bulan lamanya. Allah didik jiwa kita. Apa yang dididik oleh Allah? Pengendalian diri. Itu yang paling penting. Itu nomor 1. Puasa itu Bapak Ibu, tidak ada puasa bagi orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, pikirannya, hatinya. Tidak ada artinya bagi Allah orang puasa kalau semua itu tidak dikontrolnya. Dia puasa tapi qaul zur, dia berbohong, dia berkata rafath. Apa kata Rasulullah? Allah tidak butuh puasanya. Mari Bapak Ibu jemaah, Ramadan bulan kita dididik oleh Allah jiwa kita untuk menjadi hamba yang mampu mengendalikan diri ini. Kenapa? Di dalam diri kita bercokol penguasa yang sudah lama dia berkuasa. Siapa itu? Hawa nafsu. Hawa aku nak mau kalah. Nyo pakai prinsip mah jan kakalah. Jan kakalah. Culang sekali lagi, jan kakalah. Tahu? Jan kakalah awak. Podo saya tak mau orang. Padahal ini dunia. Siapa tu? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Ya. Jujur, masuk kamu kadang-kadang. Kadang awak kalah di hawa nafsu awak. Di ego awak, di keakuan awak. Maaf kau Pak Ibu, maaf kamu minta maaf dulu. Kadang beribadah, kadang awak sombong aja lah. Mencari orang, kadang-kadang awak merasa hebat dengan ibadah awak cari orang, awak remehkan orang. Untuk lo mengalah tidak. Sombong dengan ibadahnya. Ibadah kalau sudah sombong tidak ada nilai lagi di sisi Allah. Kali kalau dipamer-pamer, hati-hati Pak Ibu, media sosial, setahajud di pameran, setahajud di pameran, setahajud di pameran. Ibadah jangan, ada ibadah yang kiranya Bapak Ibu diam-diam, tidak ada orang tahu dah. Yang tahu cik Allah, awak cik. Dia lah orang tak tahu. Ya. Mari Bapak Ibu jemaah, saya ajak diri saya dan kita semua. Allah sudah sedemikian sayangnya kepada kita. Anak kurang lah. Bapak Ibu, terakhir penutup Bapak Ibu jemaah, seorang bapak usia 78 tahun. Dia mengalami sakit, dibawa ke rumah sakit di Arab Saudi, rumah sakit swasta. Masuk rumah sakit, ternyata dia butuh oksigen. 1 hari 24 jam dia butuh oksigen, diberi oksigen. 1 hari dia butuh oksigen itu, kemudian alhamdulillah selamat. Kemudian selesai, dia sehat kembali, keluar. Ketika keluar Bapak Ibu diberikan tagihan yang 1 hari pakai oksigen itu berikan tagihan. Berapa harus dia bayar? 600 rial. Kalau 600 rial di rupiahan berapa? Pak Ibu nak lepas ini haji atau umrah tahu tu. Berapa tu, Bu? 600 rial. 2,4 juta. Untuk 1 hari saja dia butuh uang membayar 600 rial. Kalau di pitian 2,4 juta, 24 jam oksigen yang pakai 2,4 juta. Lalu ketika menerima tagihan itu, bapak ini menangis dia. Dilihat dia dokter, Pak, kenapa bapak menangis?
Nak mampu bapak bayar. Dok, saya menangis bukan karena tagihan ini. Tagihan ini lebih dari bisa saya bayar. Tapi yang saya tangiskan, dok, satu hari saya pakai oksigen 24 jam sudah membayar saya 600 rial, 2,4 juta. Sekarang usia saya sudah 78 tahun. Sudah 78 tahun saya memakai oksigen dari Allah. Sudah berapa hutang saya kepada Allah? Bu, Pak, bara hutang wak ke Allah. Dipanggiannya wak mengerengkang jo. Di dunia ditunjukannya wak melawan jo. Setiap saat oksigennya wak iroi. Sudah 78 tahun Pak Dokter saya memakai oksigen. Sudah berapa hutang saya kepada Allah? 2,4 juta 24 jam, Bu. Cok kalian jo muawak. Kalian 78 tahun tu lah duit dalam pengalian sudah triliunan. Awak nak 50, 60, 40, coba hitung. Andre lebar Andre. Alam 40 Andre. Alam 40 kali 40 tahun kali oksigen sehari. Sehari ternyata berapa? 2,4 juta. Kali kalau nyejual lo ada Allah oksigen kau 1000 sekilo, abara wak butuh sehari. Bara sehari utang wak je Allah. Nyuruh lah malaikat pergi ambil bon, ambil ke rumah tu aja. Abara utang wak. Lek kata bayi ya? Enggak. Apa yang Allah tuntut untuk kita? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Patuhi aku kata Allah. La in syakartum la, kamu bersyukur aku tambah lagi. Bersyukur kita ditambah Allah. Mari Pak Ibu, kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik. Syukuri, bersyukurlah selalu dalam hidup ini. Ketika kita mampu menjadi hamba yang bersyukur, janji Allah itu pasti benar. Apa itu? La azidanakum, aku tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.